Selamat siang Sobat RPK dimanapun berada. Kembali lagi bareng saya Puput Ayuri. Untuk kali ini kita ketemu di program Ngobras, Ngobrol Asik. Nah seperti biasa dari jam 2:30 sampai dengan 3:30 nih Sobat RPK, kita bakal menemani waktu santai kalian semua. Dan kali ini tentunya Puput gak sendirian ya, karena di depan Puput sudah ada tamu istimewa. Hari ini siapa nanti kita bakal ulik ya, karena sangat berbeda banget dari narasumber yang lainnya. Kita bakal mengundang kakak-kakak dari grup akustik series Kutai Kartanegara, dan kita tentunya bakal bedah apa sih rahasia di balik musik bossa nova. Nah, pernah dengar nggak sih bossa nova? Terus juga Disneyland sampai dengan jazz. Mereka semua akan bawain di sini. Jadi langsung saja. Selamat siang menjelang sore kakak-kakak. Selamat siang menjelang sore juga Mbak Masya Puput. Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah Baik. baik. Ya walaupun cuaca hari ini agak mendung, tapi kita nggak mendung ya. Enggak mendung, mestinya semangat tetap. Iya. Hari ini kita bakal mengenal lebih jauh lagi Sobat RPK mengenai akustik dari grup Ceres. Jadi sebelum lebih lanjut lagi, pertanyaan lebih dalam lagi, boleh nggak sih Kak kita kenalan dulu dari kakak dulu nih, siapa namanya Kak? Saya Boleh. nama saya Dendri. Kakak Dendri. Ya. Kalau kakak yang pakai baju biru? Ya, Kakak Jibon. Oh Kakak Jibon. Ya. Ini manggilnya abang apa kakak nih? Terserah Pak Dendri. Biasa teman-teman manggil Bang Dendri. Oh Bang Hendri. Bang Den. Bang Den sama? Kadang-kadang teman-teman juga manggil Robert. Oh Robert, makin banyak namanya ya. Bang Robert dan juga ada lain. Bang siapa tadi Bang? Ismail, boleh Bang juga Ismail. Bang yang mana Dendri. ini? Bang Dendri Iya. dengan Bang Gilbert. Bang Gilbert. Nah makin banyak lagi. Bang Dendri dan Bang Jibon. Jibon. Oke. Bang, Jiboni. ini nama akustik dengan nama yang unik ya. Ceris. Apa sih sebenarnya Ceris ini? Mungkin Siapa yang bisa. jawab nih? Boleh dari Abang Saya. Siut dulu, boleh Siut. Kakak dulu. Oh iya. Kebetulan kan saya kan guru bahasa Inggris Mbak. Oh, bahasa Inggris Iya, ya. jadi kan hafal kosakata bahasa Inggris. Jadi Ceres itu artinya aku ambil kamus dulu ya. Bisa Sobat RPK. Biar nggak tegang aja teman ini. Iya benar. Aila. Enggak, saya bukan guru bahasa Inggris. Ceres itu waktu itu saya dengar lagu lama. Ya. Iya. Ceres itu lebih hebat. Saya pelajari kan apa itu Ceres, menumbuhkan, mengayomi seperti itu. Sesuai dengan slogan Ceres juga. Iya, karena kami itu mengayomi teman-teman, mengajak teman-teman untuk ya seperti biasa lah, yang kalau lebih baik lagi dalam bermusik konteksnya ya. Iya. Seperti itu. Nah, kira-kira untuk Ceris sendiri ini udah terbentuk berapa lama, Bang? Mungkin Bang Jibon? Iya, daripada melamun aja ya, Sobat. Sebenarnya Ceris ini adalah kembangan dari nama-nama musik kami dulu tuh, ada banyak, ada ICP, ada The Acoustic, ya kan? Iya. Nah, yang terakhir nih kami tambahkan The Acoustic di Ceris. Oh, Nah, gitu ya. jadi Kan- kompilasi gitu Ya. ya, rangkuman. Ya, Kemudian? Bahasanya tuh begini. Kami membuat Ya. grup ini Ya. awalnya memang berdua Berdua saja, aja. ya. Heeh. Jadi ada yang lama-lama itu kan setelah lama ikut, Ya. Nah, setelah itu dia ndak Vakum. gimana ya? Vakum atau aliran berbeda? musik kami ini kayaknya ndak bisa diterima oleh teman-teman yang terdahulu gitu. Nah, mungkin perasaan mereka ini terlalu berat kah, Iya, atau iya. materinya, atau Iya. gimana, atau ndak cocok di hati sih dia kan, jadi Iya. dirubah terus jadi ke Ceris itu Ke aja. Ceris. Sudah Jadi sekitar hampir 3 tahunan lah. 3 tahun ya, tapi belum pernah mengalami kevakuman. Belum. Oh, belum pernah. Jadi berganti orang terus, jadi kami berdua aja terus, ganti lagi orangnya, berdua lagi tetap. Oh, berdua. Gitu. Kalau saat ini dari Ceris sendiri berapa personel nih, Bang? Untuk sekarang Ya. ada satu, Satu. dua. Hai. Hai dulu. Vokalisnya lagi Heeh. izin. Ada tiba-tiba ada tiba-tiba.
Urgent. Oh, ada Arjen. Oke. Jadi kurang lebih 3 tahun Ceris ini ada di dunia musik belantika Kutai Kartanegara ya. Nah, kenapa memilih genre yang tadi disebutkan Bang Jibon yang susah banget ya diterima dengan masyarakat, khususnya untuk Gen Z dan juga milenial. Kalau di sini Puput perhatikan kan dari jazz. Jazz sendiri kalau kita bisa kembangkan lagi mungkin hanya segelintir saja ya. Betul. Terus ditambah lagi dengan bossa novanya lagi, di Dixielandnya lagi. Mungkin bisa dijelaskan nih Bang Jibon atau Bang Dendri. Tadi pertanyaan apa? Kenapa? Kenapa milih Iya, aliran kenapa gitu harus ya? memilih aliran itu? Jadi lihat irama musik di Tenggarong ini, saya perhatikan itu Mbak ya, kami perhatikan itu fakta ini ya. Ya. Monoton. Monoton. Dari kiri ke kanan, dari ujung sampai pangkal itu seperti itu terus. Yeah. Nah, sementara kami ini berpikir bagaimana kalau dikembangkan. Contohnya gini. Fokus kami ini di gambus. Oh, di gambus. Iya, jadi gambus ini bisa masuk ke genre-genre lain. Yeah. Nah, misalnya genre Latin itu kan banyak tuh, salsa, terus bolero, Dixieland itu kan nggak Latin, termasuk jazz juga. Jadi bukan pingin beda, cuman mengajak teman-teman musik begini ada. Yeah. Nah, ini musik dunia, ayo kita ke sini mainnya seperti itu. Bagi mereka yang mempertahankan tradisi, saya dukung, silakan. Itu juga baik. Berarti kan istilahnya masih ada yang jagain. Nah, yang ingin ke musik modern, ayo melangkah lebih ke depan lagi dengan membawakan genre jazz atau Latin seperti itu. Berarti anti mainstream ya, berbeda dengan yang lainnya kan kalau sebenarnya seri sendiri sebenarnya itu banyak aliran yang kami pakai, termasuk musik techno juga ada. Iya, kami siapkan, sering kami mainkan juga. Jadi kadang-kadang satu lagu tuh dirubah dengan bermacam-macam gaya, misalnya lagu tadi tuh apa? Gubangku itu itu kan dibikin bolero tuh. Kadang-kadang kita bikin shuffle, bikin diksi, seperti itu. Intinya memperkenalkan ke teman-teman bahwa sebenarnya dunia musik tuh luas ya Bang ya. Bukan pop, bukan dangdut, bukan happy metal dan lain sebagainya. Oke. Tapi dari garis besar yang sudah Abang jelaskan, nggak takut musik atau grup dari Ceris ini dianggap musik orang tua banget gitu? Kalau bicara orang tua keliru sebenarnya. Oh iya. Di Amerika itu itu kan kecenderungan jazz tuh. Amerika itu kan mereka malah bergeser nilai-nilai blues jazznya itu karena kemasukan musik-musik yang sekarang ini. Jadi mereka punya program. Program itu ada pianis Indonesia, siapa lupa namanya tuh dibawa ke Amerika dimotivasi lagi anak-anak Amerika itu untuk bermain jazz lagi. Jadi artinya musik ini bukan buat anak-anak atau buat orang tua. Iya. Kalau dibilang ditinggalkan, ketakutan apa segala macam enggak. Karena kami pikirnya di luar. Bukan di dalam. Berarti jangkauan dari Ceris ini sendiri dari Abang sebagai punggawa atau pentolan gitu ya, Sobat RPK tidak hanya di Kutai Kartanegara saja ya, maunya lebih jauh dikenal halayak luas. Bagaimana kita bisa dikenal orang kalau kita tidak mengenal orang dulu kan? Iya, benar sekali. Saya setuju dengan ulasan Abang. Boleh bareng-bareng kita Sobat RPK. Nah, ini kalau bisa sedikit dibagi, di-sharing ke Sobat RPK ya, bisa nggak sih kasih contoh aja, simple untuk bentuk-bentuk dari bossa nova itu seperti apa nih nadanya, terus dari Dixieland itu seperti apa. Kalau jazz kan mungkin udah banyak dari kita semua udah mengerti ya. Cuman untuk yang kayak bossa nova mungkin sedikit saja dikasih example, dikasih contoh. Gimana nih? Jadi bossa nova itu sudah termasuk jazz dari keluarga Latin. Dixieland itu sudah jazz. Jadi sebenarnya jazz itu di mana-mana. Iya, bisa masuk ke gamelan, ada juga bisa dimasukkan jazz. Semua jazz itu bisa masuk kemana-mana, tapi yang lain belum tentu bisa masuk ke jazz. Jadi kalau Mbak tanya bagaimana bossa jazz itu, ya bossa nova itu jazz. Dixieland itu bagaimana, ya itu jazz juga. Tapi kalau misalnya ditanya bagaimana cara belajarnya, jazz itu, ya itu tadi Mbak, rumit. Iya, rumit. Tapi musik ini kan teori dan praktek ya, harus jalan.
Justru teman-teman itu kadang-kadang bukan teman-teman aja, mungkin di luaran juga begitu. Terkadang begitu ketemu kata-kata ini harus teori dan praktek harus sejalan, mereka mundur. Iya. Iya, biasanya gitu ya. Iya, benar. Saya berpikir, orang kenapa harus mundur? Toh itu jalannya untuk jadi mahir kan? Iya. Nah, itulah makanya kami pakai playback. Karena musik-musik jazz itu kan nilai tingkat kesulitannya itu tinggi. Iya. Iya, tingkat kesulitannya tinggi. Jadi mulai dari 3 tahun terbentuknya Ceris, Sobat RPK, mungkin dari kita semua pengen tahu nih, apakah langsung dicetuskan pengen sudah kita bawa aliran Ceris ini, atau grup band sebelumnya ya udah kita ambil aliran jazz aja, atau memang sebelumnya sudah pernah menjelajah ke pop, tapi menurut Abang terlalu monoton, itu saja, dan banyak ya sudah ada grup band di mana-mana juga pop. Apakah butuh tantangan gitu? Betul, butuh tantangan. Yang tadi saya katakan bahwa jazz itu bermainnya tuh tingkat kesulitannya tinggi dan pengetahuannya juga lebih luas. Tantangannya itu banyak. Jadi jazz itu sebenarnya pilihan dan tidak akan bisa orang belajar jazz kalau tidak mencintai jazz. Nggak suka jazz nih, ikut-ikutan, nggak bakal bisa. Iya, nggak bakal bisa karena nuansanya beda. Nuansanya beda. Itu jadi kendala itu teman-teman untuk kesulitan belajar jazz. Kalau ditanya pengalaman apa, beliau Gibbon ini, sahabat saya ini dulu main reggae. Main reggae. Main reggae. Oh, reggae, Yoman. Main reggae dulu beliau ini pernah main gitar metal juga. Gitu. Terus terakhir main gambus. Bosan dah. Nah, kalau pengalaman butuh tantangan ya, butuh tantangan ya. Kalau pengalaman saya di Balikpapan tuh main di hotel, di entertain, main di pub gitu kan. Jadi banyak macam-macam lagu, macam-macam aliran, sampai musik Jerman, musik Belanda tuh dipelajarin musiknya. Musik Prancis, musik itu dipelajarin. Jadi setelah saya belajar, baru saya tentukan kayaknya jazz ini. Jazz itu seperti kita berenang itu, Mbak. Nggak ada, luas sekali. Iya, kalau pop itu ada batasannya. Kalau kamu ke sini udah bukan pop lagi. Oke, berarti lebih bisa mengembangkan gitu ya aransemennya gitu ya, benar. Eksplornya tuh enak. Ya, benar. Nah, kalau Bang Gibbon tadi kalau dijelaskan sama Bang Dendra bahwasanya tadinya sudah coba reggae, black metal ya kan. Kenapa mau mengikuti langkah dari Bang Dendra di dunia jazz? Nah, jadi sebelum saya main gambus nih, emang saya ikut sanggar tari dulu. Oh, sanggar tari. Ya. Nah, itu perpindahan dah tuh dari reggae, dari metal ke musik tradisi. Gara-gara ikut sanggar tari, saya disuruh main gambus. Tiba-tiba ketemu beliau, ya kan? Nah, dari pas ketemu Bang Dendri itu, saya melihat kok enak banget ini mainnya. Lebih santai. Lebih santai ini kan. Nah, terus saya kan baru pegang ini. Oh, baru. Berapa tahun, Bang? Berapa tahun? Paling itu 3 bulanan lah. Baru 3 bulan? 3 bulan sudah nampil di sanggar tari. Kan? Nah, ketemu oleh beliau. Nah, ini baru pegang. Saya enggak tahu ini apa artinya. Iya. Mulanya main pukul aja kan, main drum kan. Main gitar pun main asal genjreng aja ya, asal genjreng ya. Suaranya metal dah. Jadi dah kan. Nah, jadi setelah ketemu beliau saya pokoknya ketemu lah gitu. Langsung tanya saya gitu, belajar, Bang, mau belajar gitu kan. Gimana? Itu apa itu punya gambus ya kan? Saya mainkan. Terus ditanya dia kan. Kamu tahu enggak apa yang kamu mainkan? Enggak tahu saja. Coba misalnya carikan saya not C. Enggak tahu di mana C ini. Nah, lah itu dah. Nah, jadi mulai dari sana saya belajar terus sampai ke mengenal jazz itu lah. Berarti sampai dengan saat ini visi dan misi Abang berdua ini udah klop ya, mau memperkenalkan jazz ke khalayak luas. Nah, sampai dengan detik ini sejauh apa Ceris sudah dikenal oleh masyarakat khususnya yang ada di Kutai Kartanegara, Bang? Apakah sudah sering tampil atau hanya di kelompok-kelompok tertentu saja? Mungkin Bang Dendra? Kalau tampil kalau Abang melamut saya juga ikut. Ya gimana, Bang? Aku melamut sebentar ya. Mencari pertanyaan atau mencari jawaban? Kalau tampil sering. Tapi seperti tadi,
Cherish ini banyak genre dibawakan. Yeah. Tergantung kebutuhan ini main di mana. Kita juga nggak maksain. Tiba-tiba ada acara seperti maksain jazz juga nggak maksain kita. Oke. Ikutin irama situ. Tapi kalau kita punya panggung sendiri, ya kalau bisa dibawakan aja ya kenapa enggak? Gitu. Terakhir kita main di Samarinda. Di Samarinda ya. Samarinda. Ya, waktu itu di Samarinda kami membawakan Diksi ya? Diksi. Diksi 1 sama salsa ya? Salsa. Iya, salsa. Pakai gini gambus. Oke. Iya. Tanggapan dari audiens gimana nih, Bang? Apakah mereka ada yang mengkerutkan di dahi? Nah, Ini itulah. apa ya? Ini ada menarik, Ini ada Pasti menarik, itu. Pak ya. Iya, iya. Kasta musik itu kalau saya lihat di lapangan itu sebenarnya sangat rendah. Kasta musik. Kenapa begitu? Kasta musik itu sangat rendah karena gini. Pegawai yang punya absen setiap hari mungkin juga beliau tuh aparat gitu ya. Itu kalau bicara musik luar biasa pahamnya seolah-olah. Yeah. Betul nggak? Main kita tuh, dia jago sekali, pinter ini, mengolah nadanya, waduh vokalnya gitu-gitu. Saya sering ketemu begitu, saya bertanya kan, orang ini pekerja tapi ngomong musiknya luar biasa pahamnya, apalagi pemusik, Mbak. Kalau rada-rada sok tahu itu wajar, wajar. Jadi kalau misalnya ada yang komen kami seperti, musik apa nih ya, tadi tuh berpikir saya seperti itu. Oke. Kenapa kami bisa malam itu? Gini. Belajar musik itu kan ada kampus musik, bukan etno ya, bukan. Etno kan seni kultur budaya. Kalau kampus musik yang musik populer kan ada tuh. Contohnya gini, menurut Mbak Puput bagaimana? Saya main gitar nih, belajarnya nggak ada kampus musik ya, nggak belajar kampus musik. Main gitar, udah bisa dibayar nih. Perlu nggak saya belajar kampus musik? Kalau menurut saya perlu. Nggak perlu, kan sudah pintar, bisa dapat uang sudah. Oke. Iya kan? Tutup aja kampus musik. Kan logikanya kan gitu kan? Ya, nah tapi masalahnya kok kampus musik tetap berdiri dan berbondong-bondong orang per satu semester itu puluhan juta. Nah, ya, materi kampus musik itu yang kami pegang, yang kami pelajari dan kami kenalkan sama teman-teman. Ya itu. Oke, sejauh Cherish sudah manggung kemana-mana gitu ya, Bang. Kira-kira lagu apa yang paling susah untuk di remake? Gitu, antara genre dari Cherish sendiri sama lagu yang akan di remake dari requestan audiens atau penggemar atau penonton. Kira-kira yang mengalami tantangan gitu, ada nggak sih, pernah nemu nggak sih? Jadi Juan atau saya nih? Kita ya. Jadi lebih. Cherish ini kan tempat kita belajar. Jadi semua musik yang kami buat itu sebagai eksperimen. Ya, apa yang kami pelajari, kami tuangkan di proyek itu. Ya tadi tuh misalnya lagu Gubang, terus Gubangku Hanyut gitu ya, atau Ula-Ula itu macam-macam genrenya. Dan kami tidak pernah, nanti nggak diterima sama teman ini, nggak peduli, nggak gitu berpikirnya. Iya. Pokoknya ini musik ini ada. Musik begini ada, musik dunia, ini musik dunia yang kami kenalkan, ini musik ya. Terserah teman mau terima atau tidak, tapi kalau tertarik, begini cara belajarnya. Oke. Ya, berarti kalau misalnya dari Sobat RPK ada yang mau belajar, ada yang mau belajar bisa langsung gabung ya? Bisa. Ya, kalau itu nanti dulu dijawab dan dijelaskan ya, Bang. Kita break sejenak untuk Sobat RPK. Jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kita di program Ngobras, Ngobrol Asik. RPK FM 100.6 Kutai Kartanegara, hiburan, berita dan pendidikan. RPK FM, pilihan terbaikmu. Produksi Indonesia bukan hanya sekedar produk, tetapi juga cerminan kekayaan budaya dan keahlian lokal yang patut kita banggakan. Dari tenun tradisional yang memikat hati, hingga karya seni dan desain yang memancarkan kreativitas, produk-produk Indonesia memancarkan keindahan dan keunikan yang sulit ditandingi. Dukung terhadap produksi lokal bukan hanya tentang memilih barang-barang berkualitas, tetapi juga memberdayakan komunitas-komunitas lokal.
Mari kita jadikan kebanggaan kita pada produk-produk Indonesia sebagai bentuk cinta kita pada negeri ini. Kita cintai produk-produk Indonesia. Saya Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Kartanegara. Dengan ini mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Yuk etap dengarkan RPK di frekuensi 100.6 FM. Jadikan RPK pilihan terbaikmu. RPK FM 100.6. Kutai Kartanegara, update hits dan cerita seru. RPK FM pilihan terbaikmu. RPK FM 100.6. Hey Kutai Kartanegara. Iya, Sobat RPK masih ditemani bareng Puput Ayuri di sini, masih di program Ngobras yaitu Ngobrol Asik, yang mana hari ini kita ditemani teman-teman dari Ceris Akustik dari Kutai Kartanegara. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, Bang Jibon dan juga Bang Dendi, bahwasanya genre yang dibawakan ya memang lumayan bikin geleng kepala ya. Kalau yang nggak tahu, iya. Kalau yang nggak tahu, pasti ini aliran apa Iya, coba ya kan? iya. Nah, kalau pada saat ada yang manggil nih atau yang mengundang teman-teman dari Ceris, apakah Bang Jibon dan juga Bang Dendri melakukan jamming, latihan, atau langsung on the spot aja? Mungkin Bang siapa nih, Bang Jibon apa Bang Dendri yang mau jawab? Ya, saya aja. Iya, boleh. Kan dari tadi aku liatin kamu. Biar kamu jawab. Kode jalan tuh. kode. Ngomong-ngomong. Ya, biasanya tuh Bang Dendri itu menugas ke saya biasanya tuh. Ajak teman-teman Nur, cari malamnya latihan. Nah, Oke, gitu kan. berarti harus ada latihannya Latihan juga ya. dulu, Oke, ya, heeh. biasanya gitu. Kemudian berapa jam biasanya kalau mengulik lagu yang akan dibawakan? Pengalaman kita perbedaan sama grup-grup. Kalau biasanya latihan. Kalau biasanya kami latihan itu kan misalnya satu lagu Ya. dari awal sampai akhir kan. Nah kalau kami enggak, asal tahu nada vokalisnya main di mana dan main di C, Ya. tahu nyanyinya sekali, tahu rapnya sekali, sudah Sudah. jalan langsung. Oke. Jadi intro, melodi tengah sama akhir tuh kita improv di panggung biasanya. Oh ya. Cukup gitu aja. Misalnya, Seperti kebanyakan anak band ya, Ya. langsung. Iya benar-benar. Jadi cuman sebut judulnya aja udah bisa judulnya, nggak? Misalnya ya. ada penonton yang mau ikut ambil Nyanyi, bagian iya, gitu, bisa. itu langsung aja ya. Langsung aja. Iya, percaya saya kalau kayak gitu Sobat RPK. Nanti kalau ketemu di jalan langsung aja. Nah, dari tadi kita belum tahu nih contohnya, mungkin bisa Iya, ya. dikasih contoh dikit Bang. Betul-betul Jess ya? Iya, Ya. betul-betul Jess. Asal jangan terlalu ini ya, nanti Iya. tidur kita di Iya, studio. Iya. Muara kah? Ya, Buah jadi ara. lagu Buah Ara ini kan pada umumnya buah ara, da, 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 da. Nah, itu ya, kamu gitu ya. Dasarnya normalnya. Ini kan keroncong ya, tiga keroncong. Iya. Nah kita mau buat bikin jazz, kita kasih 3 contoh jazz. Contoh bossa nova yang Iya. Mbak Puput tanya tadi. Heeh. Terus diksi. Diksi. Ya, diksi itu kan ke gipsi Latin. Ya. Terus ke shuffle. Pernah dengar shuffle? Belum pernah. Shuffle. Ini yang bossa nova. Nah, itu kayak adem kan? Adem. Iya. Bossa Dia nova. menggunakan chord progresi. Heeh. Nggak bukan yang umum chordnya. Oke. Sekarang yang apa nih? Diksi. Diksi. Diksi ini agak dinamiknya agak tinggi, dinamis misalnya.
Kalau ini di Diksi. diksi, oke. Jauh beda kan? Iya, benar. benar. Apa bedanya tadi, Mbak? Dari ketukannya udah, Oh iya, intonasinya lebih- udah lebih beda. dinamis Iya, kan? benar, Nah, benar. ini kalau ini shuffle sedang tengah-tengah. Shuffle, Nah, oke. tapi cara nyanyi pun berubah. Iya. Dari 3 genre tadi yang mana paling asik? Kalau saya yang terakhir. Terakhir. Iya, Shuffle. terakhir. Itu gaya bernyanyinya Iya, berubah juga. Iya. berubah. Beda dikit-dikit dengan country nggak sih? Country beda lagi, Pak. Oke. Country gini. Oke. Nggak terlalu macam-macam. Berasa Latinnya ya? Iya. Beda. Beda ya? Beda. Kalau Latin lebih banyak chordnya. Perpindahannya lebih banyak. Agak lebih cepat. Oke. Nah, kalau country Lebih santai. Ya. Oke. Kita kayak berasa dibawa ke koboi-koboyan gitu. Jadi aku lihat kuda masa itu. Iya. Benar. Kalau dipikir secara harafiah, memang salah satu karya yang sangat luar biasa ya, Bang. Dimana alat musik tradisional digabungkan, dimixkan dengan Betul, alat-alat modern. betul, Mbak. Benar Nah, sekali. Mbak Puput aja sampai situ langkahnya. Luar biasa yang Mbak Puput ini ya. Berarti itu Iya. berarti sebenarnya visi yang mau Abang bawa dari Ceris untuk teman-teman yang ada di Kutai Kartanegara, khususnya di Gen Z-nya. Oke, sejauh ini bagaimana, Bang? Sejauh yang sudah Abang lakukan selama 3 tahun ini, bagaimana tanggapan dari anak-anak Gen Z dan milenial untuk grup Ini yang Ceris menarik. sendiri? Ini yang menarik Iya. dari Ceris ini. Kami ini kan edukasi nih, Iya. berkampanye. Jadi salah satu edukasi kami berkampanye itu, kami ini khawatir dengan generasi-generasi yang bakal jadi pemusik ini. Kalau mereka salah jalan, salah ya mengajarkan, kasihan mereka. Udah waktunya banyak terbuang, energi segala macam tuh. Dukungan orang tua juga pasti ada tuh kan? Iya, benar. Tapi cara mengajarnya keliru. Kasihan dia, itu yang kami jaga. Iya, Makanya keseruan kami kepada teman-teman di luar pemusik-pemusik ini, kalau memang di tradisi, ya udah di tradisi aja. Iya. Pahamin benar-benar, istilahnya gini lah. Kalau kau di situ ya pakar di bidangnya. Iya. Gitu. Jangan setengah-setengah. Kasihan yang belajar. Iya, benar. Iya kan? benar. Itu yang kami jaga tuh di situ generasi, Mbak. Iya. Sementara para pengajar kalau sering kami kritik, kritik dan kami kasih solusinya. Begini loh, kalau kamu salah, begini cara melatihnya, Iya. begini cara memperbaikinya. Itu pun tidak diterima. Oke, Padahal sudah berarti- dikasih solusi kan. Nah, Berarti itu. selama ini mendapat kendala ya sebenarnya. Sebenarnya itu. Oke, garis Besar besarnya adalah Tapi ya, kendala. tapi kami tetap berpegang itu aja. Kami mendidik itu aja, tidak memodohin generasi. Iya, Iya. benar. Kira-kira kalau kita lebih jauh mengenal Ceris lagi nih di Iya. balik layar, Iya. siapa nih sosok yang paling perfeksionis menurut Bang Jibon di dalam grup akustik ini? Orang berdua aja gitu. Oh, berdua aja. Karena Ada memang kadang-kadang leadernya banyak ya. teman-teman, kadang-kadang ada teman lain. Iya, Jadi ada sih, cuma ada keluar. Oh, udah keluar. Maksudnya yang lebih kita harus begini nih gitu. Ah, Ceris iya. supaya lebih maju kita harus seperti ini gitu. Itu kira-kira siapa tuh yang lebih sering kritis? Nah, lebih sering kritis di dalam grup Ceris ini siapa? Ada sih sebenarnya. Ada. Ada. Bukan abang berdua nih. Bukan. Siut. Siut. Itu ada tuh teman tuh satu tuh ya, mungkin dia merasa bisa gitu kan, ya mau ngatur atau gimana lah gitu kan. Nah terus mau ngatur, tapi setelah kami suruh dia ngatur, tak bisa juga. Nah terus setelah kami lagi yang
ambil alih gitu, ngatur dia enggak mau lagi. Bingung juga ini sudah Bener. apa dah. Dilematik ya Dilematik kalau di ya. suatu grup band tuh pasti akan ada. Biar kami ngalah dulu ya, ngalah Ya. dulu. Ya tadi seperti selalu kami sebutkan, CRC kan ini Mbak apa? Tempat belajar musik. Ya, Belajar juga berorganisasi. Yang dimaksud Ya. beliau tadi itu, Ya. kadang-kadang leader ini dilangkahin. Oke. Iya. Sepaham saya ya, dalam organisasi itu ikutin apa kata leader. Iya, Iya. benar. Yang apa namanya? Anggota-anggota. Pembantu-pembantu itu ngikut aja, Iya, support seharusnya. aja. Kalau arahnya sudah di apa maksudnya yang teman bawahan ngikutin bantu semaksimal mungkin ternyata keliru baru dipecat leadernya. Bener nggak? Iya. Itu. Iya Saya kan bener kan? iya aja nih. Iya. saya sudah ikutin leader ternyata arahnya leader Iya, salah nih. salah ya. Iya kan? Benar, Nah, benar. gitu. Tapi kalau leadernya bener ya bantu terus. Nah, salah satu itu kendala di sini nih. Belum bisa paham organisasi. Oh, di dalam CR sendiri Di gitu mana-mana, ya. hampir, Dimanapun. iya. Oke, di situ Itu kendala permasalahan teman-teman di sini, klasiknya iya. ya. Oke, kalau inspirasi terbesarnya Ceris di musik lokal siapa nih? Khususnya di Kutai Kartanegara sendiri, Bang. Ada nggak kira-kira seniman yang memang menjadi tolak ukur dari Ceris sendiri? Kita harus bisa nih menyamakan, biasanya seperti itu kan, menyandingkan Ceris dengan siapa nih gitu. Nggak ada sih Mbak. Nggak ada. Iya, karena genre kami kan beda. Oke. Iya, tapi kalau pemain yang saya suka, ini aja beliau ini aja. Iya, suka. Wah, ini beliau ini mainnya asik kan, dalam pandangan ilmu musik populer lumayan bagus, maksudnya perfect. Dalam pandangan musik populer, bukan karena karena teman saya bukan. Yeah. Saya memandang sesuatu produk musik itu dari pandangan musik populer. Makanya kalau saya sering ditanya, bagaimana grup ini Bang? Bagus nggak jelek? Saya bilang, tidak ada masalah saya sama orang itu. Kalau kamu nanya, saya jawab dengan pandangan ilmu musik populer, termasuk saya memandang beliau ini. Iya. Ketika pertama kali saya ketemu sama beliau ini, lagi main, tampil kan, belum kenal. Iya. Saya dengar, ya tadi tuh saya pandang dari pertimbangan dari musik populer, bagus mainnya Pak. Makanya saya bawa, saya Oke. ajak. Iya. Jadi ini ya teman paling bagus. Kita Ini mohon temukan maaf sahabat saja. RPK. Saya bukan bela dia, iya. Teman Dari paling pandangan musik lama. populer. Karena musik suara itu ada beberapa elemen yang ada Iya. dari frekuensi, temponya, dinamikanya, terus staccatonya. Nah, itu lengkap dia. Iya. Kalau dari musisi dunia yang pengen banget nih dari teman-teman Ceris kolaborasi ini siapa kira-kira? Ya menghayal dulu ya, Menghayal dulu, bener. kali-kali aja dari Kita hayalan berdoa nanti bisa langsung jadi kenyataan. Betul, alhamdulillah amin. Siapa tuh Bang? Kalau saya ditanya itu Yani Orkestra, orang Itali. Oh iya. Iya. Kenapa Bang? Karena dia kan ngangkat alat musik daerah semua itu, Mbak. Alat apa? Kanon ya, yang Arab itu. Iya, kanon. Terus ada kayak mainan enggrang itu dipakai juga di sana sama Yani itu. Jadi alat musik diangkat sama beliau itu dibikinkan bentuk orkestra. Oke. Sedangkan orkestra itu sendiri rumit. Karena komposisinya. banyak ya Bang Iya, ya, iya, banyak. bukan satu dua alat aja tapi Iya. semuanya. Rumit bikin musiknya, rumit juga nego harganya. Karena banyak ya. Iya. Yani kalau saya, Mbak. Oke, kalau Bang Jibon siapa Bang? Yono dia. Oh ya, Cak Nan. siapa? Canan. Masuk ya. Semoga bisa jadi Cak Nan kan. Ya. Kenal kan. Saya aminkan nggak nih? Nah, jujur ya Kak, dari genre yang sudah diputuskan menjadi genre yang akan diambil dari Cherry sendiri, kita ngomongin masalah bisnis ya. Iya. Bisnis kedepannya menurut Abang selaku personil dari Ceris itu gimana? Apakah akan banyak income yang didapat atau ya udah kita menikmati karena kita hobi, karena kita senang. Jadi kita jalanin aja seberapa pun rezekinya ya udah di situ aja gitu. Bon, jawab, Bon. Gimana Bang Jibon atau Bang Dendra? Gimana bisa kalau dari kalau- kalau kita berbicara masalah bisnis karena pasti nggak jauh-jauh kan? Betul. Ya, pasti kita akan berbicara masalah itu. Gimana tuh Bang? Takut saya. Kalau saya, Mbak, kalau pribadi ya, ini kan bicara pribadi ya. Kalau grup, ini yang ditanya grup atau pribadi? Grup nih? dong, kan di Grup sini ya? mengatasnamakan Ya, grup. Ceris. Iya. Karena saya leadernya, jadi kalau masalah profit kali ya? Iya, profit yang pasti lah dapat. itu, iya. Bukan. Tapi dikejar profitnya belum. Iya. Bangun dulu karakternya. Bangun dulu karakternya, ya insya Allah profit itu jalan.
Saya berpikirnya begitu. Jadi selama 3 tahun Ceris berjalan ini apa yang dirasa? Apakah memang sudah ada target yang dicapai atau masih berjuang nih? Ya, masih berjuang. Kalau target sih alhamdulillah adalah untuk mengedukasi teman-teman. Intinya kami itu mengedukasi. Mengedukasi Iya, saja ya. Seandainya ada sponsor, wah ini bagus nih sebagai ini nih narasumber untuk materi pelajaran musik. Ya. Kan itu profit kali ya. Iya. Bisa dapat keuntungan. Tapi intinya kami mengedukasi. Mau belum kepikiran untuk ke situ. Oke. Untuk di bisnis itu belum ada kepikiran. Sejauh Tapi ini sejauh ini ada. Ada. Dari pihak RBK. RBK. Rumah Budaya Kota itu saya ketemu beliau tuh Pak Yuyun. Itu satu visi. Dan beliau juga sudah bikin program. Saya ditugaskan sama beliau bikin 3 buku tentang ini. Gambus, ya. alat musik gambus. Berarti Ceris bukan hanya stuck di tempat ya, Enggak, tapi Pak. step by step sudah Step by mulai step, ya. proses bagaimana bumi ini tercipta dengan 6 masa ini gitu Pak ya. Iya. Kesan sih lari kan. Terus kenapa harus memilih format akustik? Apakah lebih klop aja atau ada pemikiran yang lain nih? Penilaian dari Ya. akustik. Lebih simpel aja sebenarnya. Oke, lebih praktis lebih ya. praktis. Dan cuma pakai gitar, pakai ini vokal sudah jalan sudah. Udah ya. Ayo kita jalan. jalan, udah. Ke mana? Kopi kenangan itu. Jadi lebih ini ya, lebih mudah untuk diterima ya. Dan juga Ya. kalau mau kemana-mana lebih simpel membawa alat-alat ya. musiknya. Jadi format akustik lebih mudah untuk dipilih. Jadi kalau di Kutai Kartanegara saja, kira-kira udah mainnya kemana aja nih? Kutai Kartanegara. Iya. Seputaran Tenggarong ini kira-kira sudah mengikuti atau sudah diundang kemana saja? Apakah banyak ya? sudah Kurang banyak? karena genre Sudah kami berapa? berbeda. Oke, Banyak juga. kasih 3 deh. Tiga Kalau 3 lebih tiga lah ya. lokasi. 3 lokasi yang punya kenangan tersendiri yang nggak bisa dilupain. Di MPP. Acara apa itu? MPP itu di MPP. Mall Pelayanan Publik Oke, kantor tuh. Itu sampai siapa? 2 jam nyanyi. Siapa kepala dinas ya? Kepala dinasnya Pak Pepen siapa? Ya, Pak Kepala Dinas itu turun Mbak, minta lagu jazz. Oke, Iya. berarti Berkesan di sana. sepemahaman ya. ya. Berkesan kami di sana. Oke. Sampai turun beliau minta lagu anu dong, Mus Mujiono. Yo, Apa, Mbak? Mujiono. Tahu Mbak? Iya. Aku menanti arti kehidupan. Iya. Nyanyilah beliau lagu-lagu jazz gitu. Berarti visinya Ceris tersampaikan kalau sudah Iya, ada iya, audiens seperti yang itu. merasa itu Iya, ya. seperti itu, Oke. Mbak. Kemudian masih ada 2 lagi nih Bang. Tempatnya Iya, kan 3 saya minta. di titik nol. Titik 0. Sowe. Oke. Setiap hari atau semaunya aja nih? Kadang semaunya aja. Oke, kalau lagi galau ayo gitu ya. Langsung di situ. Banyak teman sana kan. Oke, Kadang malas. Terus Kalau di Sowe itu dipanggil kan dari dinas kan. ya. Dinas pariwisata. Oh, dinas Ditelepon dulu tuh biasanya. Itu cuma 1 kali aja di Sowe. Oke. Ada Kalau juga, ada apa Mbak? Mau ngomong apa? enggak Abang, Ada juga panggilan yang tidak kami inginkan. kenapa tuh? Panggilan ilahi Oh, misalnya ya itu. Allah. Saya udah aja gitu ya, sahabat RPK bisa aja ya Biar abang nggak ini. anu. Jangankan abang, saya juga nggak mau. Kalau ke wedding gimana bang? Pernah nggak ke wedding atau ke kafe-kafe Iya, gitu pernah? Iya. Wah itu sebelum corona kami main wedding dulu Iya. pakai musik Oh, lengkap, keyboard, drum. Kan saya main drum. ya, Jadi dari reggae itu main gambus, pas wedding main drum lagi lanjut. oke. Tapi wedding. Atas nama Ceris waktu itu di wedding atau memang ICP. masih? ICP. Oh, Karena ICP kan studio ini, studio tempat belajar musik. Yayasan. Terus kira-kira kapan? Kenapa musik bisa jadi alat yang paling ampuh buat mempromosikan budaya Kutai Kartanegara? Wah. Versi dari teman-teman Ceris, dari abang dulu, nanti baru kita ke abang. Itu kenapa pilih? Kenapa nih? Kita mengkolaborasikan jazz dan juga tradisional. Kenapa bang?
Bang Pertanyaannya Dendra mana? dulu. Ya. Untuk kolaborasi. Udah tadi kenapa pilih musik terus kolaborasi kan beda itu, Mbak. Ya kenapa Musik, bisa kenapa musik bisa jadi alat yang paling ampuh menurut Abang nih buat mempromosikan budaya kita yang ada di Kutai Kartanegara, versi dari masing-masing Abang aja deh. Kenapa, Bang? Kalau dari saya, Mbak saya pernah baca buku Vincent itu, beliau itu kan musisi. Jadi memang musik itu gambaran dari kehidupan. Jadi harmoni itu semua gaya fenomena kehidupan, bukan fenomena ya, irama kehidupan itu bisa digambarkan dalam musik. Jadi mungkin itu juga yang jadi alasan saya kenapa main musik. Selain suka, selain hobi kan. Itu sadar saya. Oke. Mudah diterima kali ya, universal. Universal karena itu tadi ya. Iya. Kalau Bang Jibon gimana nih? Kenapa? Kalau saya Tadinya dia mau jual sate, Mbak, untuk jadi. Bisa aja. Benar coba tanya. anu lagi ya. Unik sih ya. Unik. Kutai Kartanegara ini punya tangga nada. Nah kan tangga nada Jawa ada, Ya. Sunda, terus anggaplah yang di luar negeri kan, kayak Arab ada. Nah ternyata Kutai Kartanegara pun ada tangga nada sendiri. Oke. Nah jadi saya melihat ini kayaknya peluang yang berbeda nih, yang bisa didengarkan tapi berbeda dari yang lain. Yang punya ya tingkiran itu tadi tuh, alat musik gambus. Iya. Kalau sape tangga nadanya pentatonis ya kan, yang bisa dipakai Cina, Jepang dan macam itu kan. Nah kalau gambus ini dia diatonis. Diatonisnya pun bukan main di do re mi, tapi mainnya di sol la si. Sol la si do re mi. Nah gitu lah. Gitu, dari nada kelima dimainkan. Nah, misalnya di sini kan 5, 6, 7. Nah, tangga nadanya di situ aja. Iya. Itu yang unik aja sih. Unik ya. Kalau tadi katanya Bang Dendra, Dendri. Bang siapa? Dendri. Bang Dendri. Enak banget ya aku ganti-ganti. Pakai kata juga nggak apa-apa. Lebih universal ya. Iya, Kalau Bang Jibon tadi karena uniknya tadi ya. Tangga nada. Oke, Sobat RPK, jangan kemana-mana. Selepas ini kita masih akan bergabung lagi. Tentunya masih di program Ngobras bareng Puput dan juga teman-teman dari Acoustic Cherries. RPK FM 100.6 Kutai Kartanegara, hiburan, berita dan pendidikan. RPK FM, pilihan terbaikmu. Yeah. Sobat, disiplin adalah kunci sukses dalam setiap pekerjaan. Dengan disiplin, kita bisa meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan membangun reputasi yang baik. Mulailah dengan kebiasaan sederhana, seperti datang tepat waktu dan menghargainya adalah bentuk disiplin yang baik. Tetapkan tujuan harian dan penuhi target yang telah Anda buat. Dengan cara ini, Anda bisa memantau progres dan merayakannya setiap pencapaian kecil. Jangan lupa untuk menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Disiplin dalam berkomunikasi akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Membangun budaya disiplin dalam bekerja bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga tentang menciptakan kebiasaan yang mendukung kesuksesan kita. Sobat, setiap like, share, atau komentar kita memiliki dampak besar. Mari kita bijak dalam menggunakan media sosial. Jaga privasi dan keamanan pribadi dengan pengaturan yang tepat. Pikirkan sebelum membagikan informasi pribadi atau berita palsu. Berkomunikasi dengan sopan dan hormat walaupun berbeda pendapat. Bantu menciptakan lingkungan online yang positif dan inklusif. Sobat, perjalanan yang aman dimulai dari kondisi fisik yang prima. Jangan ragu untuk berbagi tugas mengemudi dengan teman atau menggunakan transportasi umum jika Anda merasa lelah. Berkendara adalah tanggung jawab besar, namun tahukah Anda
bahwa mengemudi dalam keadaan ngantuk bisa berbahaya. Ketika kita merasa lelah, konsentrasi kita menurun, reaksi menjadi lambat, dan risiko kecelakaan meningkat. Bahkan ngantuk bisa membuat kita tertidur di belakang kemudi. Jika Anda mulai menguap, sulit fokus, atau merasakan pandangan kabur, itu saatnya untuk berhenti. Lakukan langkah-langkah berikut. Berhenti di tempat yang aman, istirahat sejenak, atau cari tempat untuk tidur. Keselamatan Anda adalah terpenting. Jangan biarkan ngantuk mengganggu perjalanan Anda. Waspada dan tetap fokus saat berkendara. RPK FM 100.6. Ikuti kata negara, update hits dan cerita seru. PKFM pilihan terbaikmu. PKFM 100.6. Hey, ikuti kata negara. Ya, Sobat RPK masih ditemani bareng Puput Ayuri di sini dan juga kita masih di program Ngobras Ngobrol Asik dan ternyata 1 jam itu waktunya nggak berasa banget Sobat RPK, perasaan baru aja dimulai udah harus diakhiri gitu ya. Nah sebelum kita menutup acara Ngobras kali ini mungkin pertanyaan pamungkas. Saya takut kalau ngomong pertanyaan terakhir ya. Iya. Mudah-mudahan nanti teman-teman dari Ceris bisa datang kembali Amin, terima kasih. dengan format yang lengkap Iya, ya iya. kan, Asal dengan hostnya Mbak Puput aja. bisa lah Cincai. Nah kira-kira untuk 5 tahun ke depannya apa yang menjadi harapan dan juga pesan untuk teman-teman kita yang memang pencinta di dunia musik nih, mungkin dari pentolan Ceris yang akan menjawab Jibon dulu. atau Bang Jibon Saya dipersilahkan. tutup pentolannya aja ya. Pesan dan kesan untuk teman-teman kita yang ada di dunia musik. Heeh. Pesan nih buat teman-teman yang bermusik dari mulai dari dulu sampai sekarang sampai yang Gen Z lah kan, Iya. anak yang baru-baru mulai kan, jangan main katanya atau main feeling, Iya. atau main rasa, nggak enak, kurang gitu. Kita harus belajar teorinya. Iya. Nah dari teori musik itu kita merasa dari hasil-hasil yang kita mainkan tadi, misalnya main do re mi, oh ternyata do re mi itu begini ya, ada rasanya. Nah di situ yang dikembangkan, bukan pakai katanya, katanya ini, katanya itu gitu. Jangan pakai perasaan lah gitu, Iya, benar-benar. pakai ilmu, pakai teori lah ya. Iya. Untuk adik-adik yang selanjutnya. Oke, kalau dari Ya, Abang? kalau saya tuh pernah nonton video ini John Cage. Iya. Ada kalimat yang menarik dari John Cage tuh, kamu harus bisa mendengar musik dalam keadaan sunyi. Ya, jadi dia main piano tapi nggak dibunyikan, cuma gitu-gitu aja. Maknanya dalam lah itu. Jadi dari situ saya dapat kesimpulan begini, kalau memang kamu menyukai musik, Iya. hai pemusik gitu. Hai pemusik. Kalau memang kamu menyukai musik, kamu pasti kita pasti untuk berbenah lah ya kan? Iya. Supaya punya karakter yang kuat. Kasihan generasi kalau kita ngajarkan sembarangan. Saya pun yakin, Mbak, mungkin 5 tahun belum dapat apa yang saya, kalau pribadi saya ya. Iya. Mungkin ketika kami tidak ada, baru itu kelihatan. Paling tidak nama kami yang diharapkan itu bisa dikenang. Iya. Kalau kita nggak ada seperti Beethoven, J.S. Bach, siapa itu Chopin, itu mereka tuh tunggu mati dulu baru terkenal. Dan saya yakin karena ini bahasa kami ini nggak umum, bahasa musik kami ini nggak umum, sulit diterima. Tapi nanti setelah berapa tahun Zaman kemudian, berubah. mungkin 10 tahun lagi mungkin, itu Iya. menurut perkiraan saya. Tapi bisa juga siapa tahu tahun depan ya. Jadi Amin. ya, jadi pesan-pesan saya, ya pakar di bidangmu itu aja. Kasihan generasi kalau kita ngajar sembarangan. Iya. Terus ini nih, kalau boleh agak geser dikit, jadi juri juga, Pak. Iya. Iya, kacau jadi juri. Makanya saya tanya ya,
adakah pemusik Tenggara yang bisa main di luar? Nggak ada tuh. Ke Samarinda aja sulit. Banyak orang Samarinda apalagi mau main di luar sampai ke Jawa. Itu tadi kurangnya kompetensi. Iya, pendidikan. Jadi kalau versi dari teman-teman Ceris bermusik jangan menggunakan katanya, Jangan tapi katanya. lebih ke ilmu Iya. baku yang Betul. sudah tertera ya. Iya, ada kamusnya. Oke, iya. Bermusik juga ternyata ada kamusnya, sobat Ada pendengar, kamusnya. sobat RPK. Iya, luar biasa sekali obrolan kita 1 jam ini, sobat RPK. Ternyata musik itu memang bukan cuma soal bunyi, terus juga bukan soal rasa saja, konsistensi dan bagaimana kita menghargai identitas. Terima kasih banyak buat kakak-kakak dari Akustik Ceris Terima kasih, yang, Mbak Puput. yang mana sudah Sama-sama. hadir dan juga berbagi energi positif kita di Terima kasih. siang hari ini. Semoga kita di lain kesempatan bisa ketemu lagi Terima kasih ya. Mbak Pupu dan terima kasih juga RPK. Dan yang penting adalah semoga terus konsisten untuk menghidupkan irama di Kutai Kartanegara. Nah, selepas ini jangan kemana-mana sobat RPK karena nanti teman-teman dari Ceris Akustik akan perform dan menghibur kita. Sekali lagi terima kasih juga untuk sobat RPK yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai dengan akhir ya. Saya Puput Ayuri yang bertugas pada kesempatan siang hari ini pamit undur diri dari program Ngobras dan pastikan jangan sampai lupa untuk selalu bergabung di program Ngobras setiap hari Selasa dengan obrolan yang gak kalah asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Kartanegara.